Dream Builders, ketemu lagi bersama saya Mirta di channel 5 Do's. Kali ini kita akan membahas salah satu tahapan marketing yang bisa nih menjadi penentu untuk kesuksesan bisnis kamu, yaitu riset pasar. Sebelum kita mulai videonya, saya mau mengingatkan kamu lagi untuk jangan lupa like dan subscribe channel kita, karena di sini kamu bisa mendapatkan banyak banget informasi yang kamu butuhkan seputar pengembangan diri, karir, maupun untuk kamu yang baru mau memulai maupun mengembangkan bisnis kamu. Dan jangan lupa juga untuk stay tune sampai akhir video, karena kita juga akan memberikan kamu template untuk melakukan riset pasar untuk bisnis kamu. Bagi teman-teman yang belum familiar sama yang namanya riset pasar, saya mau menjelaskan sedikit. Jadi, riset pasar merupakan sebuah tahapan yang biasanya dilakukan oleh marketer, dan riset pasar itu mempunyai dua tujuan. Yang pertama adalah mengetahui nih gambaran besar kira-kira siapa sih konsumen yang tepat untuk membeli produk kamu. Dan yang kedua adalah membuat konten yang sesuai untuk calon konsumen itu. Tapi sayangnya nih, banyak sekali pebisnis yang merasa kalau riset pasar itu merupakan tahapan yang sulit sekali untuk dilakukan. Bahkan banyak pebisnis yang merasa tanpa melakukan riset pasar pun dia sudah tahu kira-kira siapa target konsumen mereka. Tetapi teman-teman tahu nggak sih, kalau ternyata biasanya pembeli utama dari produk kita itu bahkan bukan konsumen yang kita targetin di awal. Saya punya satu contoh nih, ada teman saya yang menjual parfum untuk pria, dan dia berasumsi kalau konsumennya adalah laki-laki berusia 20 hingga 30 tahun. Tapi ternyata sejak berjalannya bisnisnya, dia baru melihat kalau ternyata yang banyak membeli produknya itu ternyata perempuan yang membeli untuk pacarnya, bahkan ibu-ibu yang beli hadiah untuk ulang tahun anak laki-lakinya. Jadi, sebenarnya berasumsi tanpa melakukan riset pasar itu bisa fatal akibatnya. Bahkan banyak pembisnis nih yang akhirnya gulung tikar karena merasa produknya mungkin kurang bagus atau kurang diminati di pasar. Oleh karena itu, kami selalu mengingatkan kepada klien kami kalau sebenarnya ketika produk kita itu tidak laku, mungkin masalahnya bukan hanya kualitas, tapi bisa juga kita menjual ke orang yang kurang tepat. Di The District, kami punya salah satu metode yang bisa digunakan untuk melakukan riset pasar secara sederhana. Kami namakan metode itu CTP, yaitu cari, temui, dan pelajari. Metode ini sudah sering kami gunakan untuk menyederhanakan riset pasar yang rumit. Dan metode ini juga sudah terbukti nih, bisa mengeluarkan hasil yang efektif dalam waktu yang relatif singkat. Mari kita langsung bahas tahapan yang pertama, yaitu C atau cari. Di tahapan ini, tugas kamu adalah mencari data kuantitatif yang bisa kamu dapatkan melalui hashtag sosial media, maupun Google, atau berita online. Data kuantitatif itu biasanya berkaitan dengan angka ataupun sebuah tren. Dan tujuan dari tahapan ini nih ada 3. Tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui siapa kira-kira konsumen yang akan membeli produk kita. Kita bisa melihat kira-kira usianya berapa, jenis kelaminnya apa, dan juga profesinya sebagai apa. Tujuan yang kedua adalah mencari tahu tentang tren pasar. Di sini kamu bisa cari tahu kira-kira produk yang sejenis itu dijual di harga berapa. Dan juga promosi seperti apa sih yang biasanya ditawarkan oleh kompetitor untuk produk kamu. Yang ketiga adalah mengetahui tentang momen penjualan. Nah, untuk tujuan ini kamu bisa mengetahui nih kira-kira kapan sih produk kamu itu banyak dibicarakan, dan juga kira-kira kapan demand untuk produk kamu itu sedang tinggi. Selain itu, untuk kamu yang penasaran bagaimana sih caranya menerapkan strategi momen marketing, kamu bisa lihat juga video 5 Do's sebelumnya. Setelah menemukan data kuantitatif, sekarang tiba waktunya untuk kamu langsung masuk ke tahapan yang kedua, yaitu T atau temui. Di tahapan ini, tugas kamu adalah mencari data kualitatif, dan kamu bisa mendapatkan data ini dengan cara tanya langsung atau interview kepada calon pelanggan yang sudah kamu temukan dari data kuantitatif tadi. Nah, dari data kualitatif ini, kamu bisa langsung cross-check dan juga mencari opini nih dari calon konsumen kamu tentang produk kamu. Untuk menemukan data kualitatif ini, idealnya kamu harus interview 10-20 orang. Dan mereka juga bisa merupakan bagian dari keluarga kamu, teman, maupun calon konsumen yang langsung kamu tanyai kesediaannya untuk diinterview di sosial media.
Setelah melakukan interview dan mendapatkan opini serta saran dari calon konsumen kamu, sekarang kamu bisa masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu P atau pelajari. Di tahap ini, tugas utama kamu adalah menganalisa seluruh hasil riset yang telah kamu lakukan. Dan kamu bisa menentukan 3 hal nih. Yang pertama, siapa kira-kira calon konsumen utama yang mau kamu sasar. Dan yang kedua, kira-kira konten apa yang mau kamu tawarkan untuk menarik perhatian mereka. Dan yang ketiga, kamu juga bisa menentukan promo apa yang mau kamu tawarkan dan kapan waktu yang tepat untuk menawarkan itu ke mereka. Metode CTP itu sangat mudah untuk dilakukan. Dan untuk kamu yang mau langsung coba, kamu bisa download nih template CTP di link berikut ini. Saran terakhir dari kami, metode CTP itu sebaiknya tidak hanya kamu lakukan ketika kamu mau promosi saja, tetapi metode ini harus kamu lakukan terus-menerus seiring berjalannya waktu. Sekian video 5Ds kali ini, semoga bermanfaat dan kamu bisa langsung mencobanya. Jangan lupa untuk leave comment kalau kamu punya ide untuk video kita selanjutnya. Thank you so much and see you next time.